Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu, alhamdulillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menghadiri undangan tausiah Ramadan hari ke-8 dan pada kesempatan kali ini Ini langsung aja Jumat dapat. tanggal 1 Mei 2020 Oh, iya. hari ke-8 Ramadan. Narasumbernya adalah Bapak Kiai Haji Suhada Bahri, Ketua LDP Parmusi, dan akan dimoderatori oleh Bapak Safruddin Anhar. Hadirin sekalian, demi hikmatnya acara tausiah kita pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kami silakan kepada Pak Safruddin Anhar untuk dapat memandu jalannya tausiah kita pada malam hari ini. Tafadhol Pak Anhar. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Vera. Pak Sekjen, mohon izin, ini kita akan memulai hari ke-8 bulan Ramadan ini. Dan alhamdulillah malam ini yang menjadi narasumber adalah Kiai kita, Kiai Haji Suhada Bahri. Dan saya ingin ingatkan kembali waktu kita sampai jam 9 ya, Pak Sekjen? Atau enggak dibatasi lah? Sampai sahur juga oke-oke lah, tergantung Pak Suhada. Waktunya 20 sampai 30 menit, Pak. Ya, Pak Suhada 30 menit, nanti tanya jawab 30 menit, jadi jam 9 kita bisa 9 lewat lah kita bisa selesai. Dan kepada teman-teman dari Jawa Timur, dari NTT, ini ada Bunding juga dari NTT, dari Mbak Dia, ya. Kemudian silakan saja. Memang temanya setiap tausiah Ramadan ini nggak ada nih Pak Kiai. Ya, kita nggak ada tema khusus, temanya adalah tema yang kontemporer, bahkan bisa juga yang out of date juga boleh lah, dari samping yang update ya. Ya, saya persilakan, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya? Dengar. Kedengaran, Ustaz. Bagus. Kedengaran ya? Dengar, Ustaz. Dengar jelas. Jelas banget. Innal hamdalillah wala haula wala quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa ba'd. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bersyukur kepada Allah bahwa kembali kita dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Ramadan akan terus datang menemui kita, walaupun kita tidak akan selamanya bertemu dengan Ramadan. Ramadan setiap datang menemui kita, itu pasti dalam suasana yang selalu berbeda-beda. Kali ini kita memasuki Ramadan dalam suasana yang sangat prihatin dan sekaligus juga mencekam, yang sering orang mengatakan harap-harap cemas karena dunia sedang dilanda oleh virus corona. Bagi kita orang yang beriman, tentu tidak terlalu sulit untuk membaca apa yang sedang kita hadapi itu. Karena Allah dengan tegas menyebutkan di dalam Al-Quran, kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa seseorang kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah. Itulah sikap dasar yang harus kita tampilkan ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan, musibah, dan yang semacamnya dalam hidup dan kehidupan kita. Pasti itu adalah merupakan sesuatu rencana Allah. Dan kita sama-sama yakin bahwa Allah tidak pernah
berbuat jelek kepada kita. Allah selalu sayang kepada kita. Allah selalu mencintai kita dan ingin menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Karena itu sifat yang dimiliki oleh Allah, maka sebagai orang yang beriman, kita pun harus menerima dengan hati yang ikhlas bahwa setiap yang terjadi, termasuk corona yang kita hadapi sekarang ini, pasti di balik itu ada kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita. Terlebih lagi, kita sama-sama merasakan corona mengantarkan kita untuk bertemu dengan Ramadan. Ini adalah sebuah realitas yang harus kita hadapi karena ada kemungkinan besar ada rahasia Allah di balik itu semua. Kita diingatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam pernyataan beliau, "Ma nazala balaun illa bidambin wala rufi'a illa bitaubatin." Kata Ali bin Abi Thalib, tidak akan turun adab, bala, musibah, wabah kepada kalian kecuali dikarenakan dosa-dosa kalian. Ini adalah pernyataan Ali bin Abi Thalib. Dan tidak akan bisa angkat bala itu illa bitaubatin, kecuali dengan taubat kepada Allah. Berkait dengan bala, musibah, bencana, wabah yang kita hadapi dan disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, itu adalah karena dosa dan kesalahan kita. Allah juga menegaskan di dalam Al-Quran, wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah au mu'adzibuha adaban syadidan. Kalau di dalam sebuah kehidupan sudah muncul kemungkaran dan kemaksiatan, maka aku, kata Allah, akan menghancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Atau kata Allah, kalau tidak aku hancurkan negerinya, aku akan datangkan azab bagi penduduk negeri itu. Ketika yang Allah datangkan azab berupa bencana, musibah, wabah, itu artinya Allah masih sayang kepada kita. Tidak mengambil alternatif yang pertama kita dihancurkan oleh Allah. Tapi Allah mendatangkan ini semua. Terlebih lagi, seperti yang saya katakan tadi, corona yang menimpa kita memasuki bulan Ramadan. Dan dari kaitannya dengan yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, wala rufi'a illa bitaubatin. Maka Allah tidak akan mengangkat wabah itu, musibah itu, kecuali orang-orangnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu bulan Ramadan dipertemukan oleh Allah kepada kita sekarang ini. Karena bulan Ramadan mengandung nilai-nilai pengampunan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia, umat Islam, khususnya di bulan Ramadan ini. Kita sudah sama-sama tahu bagaimana Allah dengan tegas mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita juga tahu man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa, Allah akan ampunkan dosa dan kesalahan. Dan siapa yang melakukan qiyamul Ramadan, tarawih, Allah juga akan mengampunkan dosa dan kesalahan. Bahkan
Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi menegaskan bahwa di bulan Ramadan seluruh malaikat siang malam ikut memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang berpuasa. Jumlah malaikat bukanlah 10 seperti yang biasa kita hafal dari sejak kita berada di SD kelas 1. Dari sejak Jibril sampai Ridwan. Tapi Rasulullah menggambarkan malaikat yang pertama kali, rombongan pertama kali tawaf mengelilingi arasy Allah, jumlahnya 70.000 malaikat. Selesai mereka melaksanakan tawaf, kemudian rombongan yang pertama itu masuk lagi ke dalam antrian untuk bisa melaksanakan tawaf yang kedua mengelilingi arasy Allah. Kata Rasulullah, sampai hari kiamat, rombongan yang pertama itu belum mendapatkan lagi kesempatan yang kedua. Saking banyaknya malaikat yang tawaf secara bergantian dengan jumlah 70.000. Dan itu kata Rasulullah di bulan Ramadan, semua malaikat siang malam ikut memintakan ampun kepada Allah atas orang-orang yang berpuasa. Belum lagi hadis yang lain. Rasulullah mengatakan, kalau datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup rapat, setan-setan diikat. Inilah salah satu rahasia kenapa corona ini datang menemui kita dan melewati Ramadan. Agar kita bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Karena Ali bin Abi Thalib mengatakan, wala rufi'a illa bitaubatin. Allah tidak akan mengangkat musibah itu, wabah itu, kecuali dengan taubatnya orang-orang yang beriman. Bahkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lain dengan tegas mengatakan, Innallaha tabaraka wa ta'ala unaqa'u fi kulli yaumin wa lailatin, yakni fi Ramadan. Allah yang maha suci dan maha tinggi akan memilih orang-orang yang dibebaskan oleh Allah pada setiap hari dan setiap malam di bulan Ramadan. Jadi pada siang hari dan malam hari ada orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk diselamatkan dari api neraka. Bahkan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tabrani dan Baihaqi, Rasulullah menegaskan, lillahi inda kulli fitrin unaqa. Pada tiap-tiap kita berbuka puasa, kata Rasulullah, ada orang-orang yang oleh Allah dimerdekakan dari api neraka. Ini adalah peluang rahasia Allah kita memasuki bulan Ramadan dengan menghadapi virus corona yang melanda dunia, termasuk Indonesia sekarang ini. Jangan-jangan ini adalah untuk menyadarkan kita. Tentu yang harus kita lakukan adalah sekarang bagaimana kita mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baik. Agar supaya kita bisa mengisinya secara baik, sehingga kita termasuk orang yang dimerdekakan oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk dibebaskan dari api neraka di siang hari atau di malam hari. Bahkan doa yang langsung diterima oleh Allah itu pada dua posisi. Yang paling pertama adalah menjelang buka puasa. Seperti yang saya katakan tadi di dalam hadis Rasulullah, Allah akan memilih orang-orang yang akan dimerdekakan. Kemudian yang keduanya pada saat menjelang sahur. Pada dua tempat itu kita tidak boleh absen untuk memanfaatkan, mendekatkan diri kepada Allah.
untuk berdoa, meminta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan taubat kita di Ramadan ini lebih terasa lagi, lebih jujur lagi, dan dia keluar dari lubuk hati kita yang paling dalam. Karena di luar kita ada ancaman virus corona yang kita tidak pernah tahu. Karena dia makhluk Allah yang paling kecil. Dan kita pun tidak pernah dapat melihat berada di mana virus itu sekarang. Karena itu kita manfaatkan di siang hari untuk berpuasa. Dan puasa yang kita lakukan bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum. Tidak bergaul suami istri di siang hari. Karena Rasulullah mengatakan, "Malam yada qaula zuri wal amila biha, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amuhu wa syarabuhu." Jika kalian tidak mampu menjaga ucapan-ucapan yang tidak baik dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, kata Rasulullah, sebenarnya Allah tidak berharap kepada kalian untuk berlapar-lapar dan berhaus-haus. Artinya apa? Rasulullah ingin menekankan kepada kita. Dalam bahasa kitanya barangkali, untuk apa kau tidak makan dan tidak minum? Kalau mulutmu tidak kamu jaga, tanganmu tidak kamu jaga, kakimu tidak kamu jaga, tidak ikut berpuasa. Terlebih sekarang ini karena aturan yang mengikat kepada kita, kita harus di rumah saja. Yang tentu saja kalau kita tidak menyibukkan diri, akan banyak waktu-waktu yang terbuang tanpa arti. Karena itu ketika kita berada di rumah, bagaimana kita membangun kebersamaan dengan anak-anak kita. Kita tinggal mencari waktu yang baik. Misalnya ba'da subuh kita kumpul dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak. Kemudian secara bergantian yang satu membaca Al-Quran, yang lain menyimaknya. Terus bergantian. Syukur kalau kemudian kita mampu setiap hari dapat 1 juz. Karena 1 juz di dalam Al-Quran itu kurang lebih 9 halaman. Kalau kita ada 4 orang, masing-masing 2 halaman, 1 orang 3 halaman, sudah selesai. Dan bagi saya alhamdulillah karena banyak, masing-masing 1 halaman, 1 juz selesai. Dan tidak terlalu menyita waktu. Bagaimana kemudian kita bisa makan secara bersama? Kita kurangilah untuk menonton dan lain sebagainya. Walaupun ya dalam pandangan saya boleh-boleh sajalah. Tetapi jangan kemudian kita lebih banyak menggunakan hal-hal yang seperti itu. Banyak yang bisa kita lakukan dalam rangka kita membina keluarga kita. Mungkin di luar bulan Ramadan, di luar sebelum ada virus corona, suami dia punya kesibukan sendiri, istri punya kesibukan sendiri, anak punya kesibukan sendiri. Jangan-jangan kita jarang bisa bertemu. Apalagi di zaman sekarang, kadang-kadang sama-sama di dalam rumah, kita tidak berkomunikasi, komunikasinya masih melalui WA. Sekarang kita coba kumpulkan. Kita ajak mereka salat berjamaah. Kalau memang masjidnya sekarang sudah ditutup, tetapi walaupun masjid dikunci, tetapi surga dibuka, tidak ada yang dikunci di bulan Ramadan ini. Tetapi intinya adalah itu, kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah semampu kita. Malam hari kita melaksanakan tarawih. Kemudian di siang hari kita laksanakan salat duha 2 rakaat sampai 8 rakaat. Salat-salat sunnah rawatib kita lakukan. Jika itu perilaku
dan yang kita lakukan dalam sehari-hari kita, insya Allah kita akan termasuk yang munaqa, termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk diselamatkan dari api neraka. Bagi dua saya merah. Dikit-dikit. Kalau Allah akan menyelamatkan kita dari api neraka, maka insya Allah Allah juga akan menyelamatkan kita dari virus corona. Karena kita dalam keadaan suci terus. Karena waktu kita dalam keadaan berwudu terus. Kalaupun batal, itu mungkin jaraknya tidak terlalu jauh kalau kita memanfaatkan itu semua. Dan kalau kita dalam keadaan suci, dari hadas, suci dari najis, insya Allah Allah dan malaikat akan menjaga kita. Dan ternyata para ahli juga mengatakan bahwa yang untuk melahirkan daya tahan tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh, satu di antaranya adalah berpuasa. Selain makan buah-buahan, selain berjemur, olahraga ringan, istirahat yang cukup, ternyata yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita adalah puasa. Padahal corona tidak akan menyasar orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Karena itu para ahli juga sepakat bahwa yang usianya sudah di atas 60 itulah yang rentan bisa tersasar corona, apalagi punya penyakit-penyakit bawaan. Kalaupun ada yang muda, mungkin tidak terlalu banyak. Dan yang paling banyak dihadapi sekarang ini adalah beban mental bagi mereka. Karena seorang ketika dinyatakan ODP, dia harus diasingkan seorang diri, isolasi seorang diri. Tidak boleh dilihat, tidak boleh ditengok. Kalau kita tidak melakukan pendekatan diri kepada Allah, kita bisa bertambah stres. Dan stres itu akan menguras daya tahan tubuh kita. Kemudian yang kedua, selain kita meningkatkan amal-amal kita, kita memperbanyak taubat kepada Allah. Kita lakukan introspeksi kepada diri kita masing-masing. Karena sangat boleh jadi banyak perintah-perintah Allah yang mampu kita lakukan, tapi kita belum melakukan. Begitu juga banyak larangan-larangan Allah yang mampu kita tinggalkan, tapi kita belum meninggalkan. Terlebih lagi di dalam kehidupan kita sekarang ini. Karena terlalu banyak orang yang berbuat mungkar dan maksiat. Tidak jarang kita merasa bahwa perbuatan yang kita lakukan itu adalah tidak melahirkan dosa. Kalau kemudian ada orang yang mengatakan bahwa berita ini adalah hoak dan lain sebagainya, itu adalah merupakan perbuatan dosa besar bagi orang yang melakukan. Inilah saatnya bagi kita. Bagaimana kita banyak bertaubat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksum, tidak pernah berbuat dosa, tetapi dalam sehari semalam paling sedikit 70 kali bertaubat meminta ampun kepada Allah. Bisa sampai 100 kali. Dan ketika kita melakukan taubat, itu harus seperti taubatnya yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus itu berada di dalam perut ikan. 40 hari, 40 malam Nabi Yunus berada di dalam perut ikan. Berada di dalam perut, dia dalam keadaan yang gelap. Ikan itu berada di dasar lautan, ada gelap yang kedua. Dan ketika datang malam hari, ada gelap yang ketiga. 3 lapis gelap yang harus dihadapi oleh Nabi Yunus. Secara logika akademik, tidak mungkin ada orang
yang mengira bahwa Nabi Yunus akan tetap hidup 40 hari 40 malam berada di dalam perut ikan. Apa yang menyebabkan Nabi Yunus keluar dari perut ikan itu? Karena Nabi Yunus terus-menerus membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu saja yang dibaca oleh Nabi Yunus berulang-ulang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Dan aku termasuk orang pada waktu yang lalu menjadi orang-orang yang zalim. Tidak melaksanakan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah. Atau dalam bahasa mungkin yang umum kita rasakan. Belum semua perintahmu aku mampu melakukan. Aku mau melakukannya. Dan belum semua larangan-laranganmu aku belum mau untuk meninggalkan. Dan itu adalah kezaliman. Tetapi yang perlu kita ingat ketika Nabi Yunus membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bibirnya bergetar. Tapi bergetarnya bibir itu lahir dari sebuah kesadaran yang tinggi. Lahir dari lubuk hati yang paling dalam. Dengan penuh keikhlasan. Pengakuan jujur di hadapan Allah. Bahwa yang suci itu adalah Allah. Bahwa Tuhan kita itu adalah Allah. Dan kemudian kita banyak berbuat dari. Itulah yang menyebabkan Nabi Yunus keluar dari perut ikan. Karena bukan hanya mulutnya yang bergetar pada saat membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tetapi dia keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Dari perasaan jujur yang sejujur-jujur. Seperti itulah yang kemudian harus kita lakukan. Karena itu Allah memberikan bimbingan kepada kita. Di dalam surat Ali Imran 135. Allah dengan tegas menyebutkan walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang berbuat kejahatan, kejelekan, dan orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri. Artinya karena dia tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Kemudian dia ingat kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka. Dia ingat kepada Allah. Dan kemudian bertaubat kepada Allah. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Engkau maha tahu dalam perjalanan hidupku. Dari sejak aku dewasa sampai saat ini. Belum semua perintah-perintahmu mampu aku lakukan. Mau aku lakukan. Dan belum larangan-laranganmu mau aku tinggalkan. Aku berbuat zalim ya Allah. Kata Allah akan dijawab oleh Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosamu itu. Kecuali aku. Dan aku ampuni dosamu. Tetapi kata Allah. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jangan kau ulang lagi perbuatan dosa itu setelah kau tahu. Maka oleh karena itu taubat yang akan kemudian mendapatkan ampunan dari Allah itu. Yang pertama harus kita lakukan dengan ikhlas. Kita bertaubatnya bukan hanya karena ada corona saja. Tetapi lahir dari lubuk hati yang paling dalam. Kemudian yang kedua kita harus ada penyesalan. Dengan penuh kesadaran bahwa memang kita banyak berbuat maksiat. Bahwa kita pernah berbuat zalim. Dan setelah itu kemudian kita menghentikan perbuatan itu.
dan meminta ampun kepada Allah, maka insya Allah Allah pun akan mengampuni dosa kita. Dan kita bertekad untuk tidak mengulang lagi. Dan kalau ada perbuatan dosa yang kita lakukan terhadap sesama manusia, maka kita selesaikan dulu dengan manusia itu. Baru Allah akan mengampuni. Antara hubungan kita dengan Allah bisa kita selesaikan, tetapi jangan sampai tersangkut dengan manusia. Karena Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian orang-orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai usaha. Kata Rasulullah, bukan itu orang bangkrut. Orang bangkrut adalah orang yang kembali menghadap kepada Allah dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, dan sejumlah pahala-pahala yang lain dia bawa. Tapi bersamaan dengan itu, dia membawa dosa yang dia lakukan terhadap sesama manusia, dan dia tidak meminta maaf kepada orang itu sampai dia mati. Maka orang yang pernah kita sakiti itu akan mengadu kepada Allah. Ya Allah, dia pernah menyakiti hati saya. Dan dia tidak meminta maaf kepada saya. Apa yang dilakukan oleh Allah? Kata Rasulullah, kebaikan kita diambil oleh Allah. Diberikan kepada orang yang pernah kita sakiti itu. Datang lagi orang mengadu, diambil lagi kebaikan kita. Kalau semua kebaikan yang kita bawa habis untuk membayar kepada orang-orang yang pernah kita sakiti itu, masih ada orang yang datang, ya Allah, dia pernah menyakiti hati saya. Kebaikan kita sudah tidak ada lagi. Apa yang kemudian dilakukan oleh Allah? Kata Rasulullah, kejelekan orang itu akan ditambahkan kepada kejelekan kita. Itulah yang disebut dengan orang-orang bangkrut. Maka oleh karena itu, dalam taubat itu ada syarat yang berikutnya. Selain kita secara vertikal kepada Allah, kita pun harus menyelesaikannya. Persoalan-persoalan kita dengan sesama manusia. Insya Allah, kalau itu yang kita lakukan, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, dan kemudian kita terus bertaubat kepada Allah, berkait dengan kemungkaran yang kita lakukan, dan kedzaliman yang pernah kita lakukan, insya Allah, Allah akan menghapuskan seluruh dosa dan kesalahan kita. Sehingga pada akhir Ramadan kita akan bertemu dengan Idul Fitri. Kembali kepada kesucian. Suci bersih. Seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibu kita. Inilah yang barangkali kita harus raih dalam kondisi sekarang ini. Sangat mendukung situasinya. Untuk bertaubat meminta ampun kepada Allah. Karena kalau kembali kepada apa yang dikatakan oleh Ali tadi. Tegas Ali bin Abi Thalib mengatakan, la manazala balaun illa bidambin. Tidak akan turun bala, tidak akan turun musibah, tidak akan turun bencana, tidak akan datang wabah kecuali dikarenakan perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Dan tidak akan dicabut, ditarik oleh Allah. Kecuali orang-orang itu bertaubat atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemauan dan kemampuan kepada kita. Untuk bisa mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Memperbanyak taubat kepada Allah. Meningkatkan amal-amal kita di bulan Ramadan ini. Sehingga wabah ini kemudian dicabut oleh Allah. Kalau ini yang melandasi kita dalam menghadapi wabah yang kita hadapi, wabah corona yang kita hadapi, kalaupun satu saat wabah ini sudah reda, kalaupun satu saat wabah ini sudah tidak ada lagi, kita tidak akan mengatakan, ini karena kebijakan saya, ini karena kepedulian saya, itu tidak akan ada lagi. Karena kita kembali semuanya berasal dari Allah dan kita kembalikan kepada Allah. Karena Allah dengan tegas menyebutkan di dalam Al-Quran, فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Kalau kalian sakit, akulah
yang menyembuhkan. Tapi kalau tidak dilandasi dengan keimanan yang seperti itu, sangat boleh jadi ketika virus corona ini sudah berakhir, akan banyak orang yang mengatakan ini karena saya, karena saya, karena saya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti itu, dan mudah-mudahan kita benar-benar mampu untuk mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga Allah menerima amal ibadah kita dan kemudian mengampuni dosa-dosa kita. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Bila ada yang benar, datangnya dari Allah. Bila ada yang salah, mudah-mudahan Allah memaafkan saya dan memaafkan kita semua. Mohon maaf kepada Pak Anhar, Vera, dan Mbak Ona sebagai sutradara kegiatan ini. Kalau saya kemudian mengambil waktu agak panjang dari ketentuan 20 menit yang sudah digariskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Suhada. Jadi Bapak-bapak, Ibu sekalian, memang sepanjang Ramadan ini tausiah-tausiah kita dimanapun itu dibicarakan pasti mengenai soal corona. Dan itulah memang topik yang sedang up to date, kan? Yang sedang menjadi bukan saja pembicaraan, tapi adalah upaya manusia untuk menghindari. Nah, Ustadz Suhada tadi sudah menjelaskan bahwa corona ini bisa dilihat dari dua aspek. Bisa dikatakan bencana, bisa juga dikatakan sebagai rencana Allah yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Hanya saja mungkin kita bisa mengambil hikmah dari semua itu, bahwa semua itu adalah datangnya dari Allah dan akan kita kembalikan kepada Allah. Nah, oleh karena itu, kalau itu menjadi bencana, maka kita harus bertobat. Taubatan nasuha. Ini yang penting sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk menggali dan mencari tahu lebih dalam bagaimana sesungguhnya sikap. Ini kan banyak, Pak Ustadz Suhada, mulai dari sholat Jumat dihentikan, kemudian traweh, kan sebagaimana lazimnya bulan puasa ini kan kita tahu adalah bulan yang memang sangat diharapkan oleh umat Islam, dan bukan saja menggairahkan ibadah, tapi juga menggairahkan aspek-aspek yang lain, umpamakan dari aspek kebudayaan, dari aspek seni. Nah, ini kan sekarang bulan Ramadannya ini bulan yang sepi-sepi saja dari aspek kegembiraan atau dari aspek bahkan mungkin nanti yang namanya takbir itu bisa juga menjadi sebuah yang kita tidak pernah alami, tidak ada keceriaan, kegembiraan pada saat malam kemenangan itu. Nah, ini perlu kita gali lebih lanjut. Itu satu, Ustaz. Kemudian yang lainnya, ini juga di bulan Ramadan yang kita hadapi dalam suasana bencana wabah ini, ya catatan saya memang sebagaimana yang Ustaz tadi katakan, bahwa ya semuanya kita kembalikan kepada Allah SWT, tapi tetap kita meningkatkan keimanan kita melalui bulan Ramadan, karena bulan Ramadan sebenarnya adalah tidak adanya corona adalah bulan yang sangat kita nantikan untuk kita mendapatkan atau meraih derajat takwa itu. Mungkin
Itu ulasan sedikit apa yang Ustaz ada katakan. Bagi bapak-bapak, kami persilakan untuk sharing, untuk bertanya. Bang Nur, kita udah lama nggak jumpa Bang Nur. Terakhir kita jumpa di Dewan Dakwah Mas Sumi Ribon, dan kita nggak jumpa lagi. Saya rasa itu yang bisa saya antarkan untuk diskusi kita pada tausiah malam ini. Silakan bagi bapak-bapak yang ingin bertanya, unmute-nya bisa di-mute-kan kembali. Silakan. Ya, Pak Ustadz Imam, silakan. Terima kasih. Saya sangat bangga sekali diberi kesempatan. Terima kasih Pak Ustadz Anhar diberi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yai, saya sangat berkesempatan sekali ini untuk bisa menyampaikan pertanyaan ini. Jadi ada kegelisahan sikap secara individual saya ini untuk kondisi wabah corona ini. Terus terang aja itu bagian dari kecemasan yang mungkin bisa berbagi dan akan kesempatan ini kita tanyakan kepada Pak Yai gitu. Yaitu berkembangnya pola pikir Qadariyah dan Jabariyah yang sangat gesekan ini terasa sekali. Yang merasa dirinya paling taat, dia tidak akan pernah takut dengan corona. Hanya Allah sajalah yang ditakuti. Nah, sedangkan pikiran Jabariyah, mereka dengan segala macam ikhtiarnya. Dan kita di posisi mana? Saya sudah merasakan baru kali hidup saya ini 5 kali Jumat tidak Jumatan. Melihat orang berangkat Jumat itu rasanya nangis sekali gitu. Dan tadi ada tugas khutbah, kemudian saya kepingin berangkat, tapi karena ya saya termasuk pimpinan Muhammadiyah di Kota Malang, jadi kami diingatkan untuk tidak berangkat. Nangis hati saya rasanya gitu. Nah, sikap ini insya Allah dalam kaidah kondisi saat ini dianggap sakit semuanya dan bisa dikatakan sehat apabila dibuktikan sehat. Jadi kaidah berbalik gitu. Bagaimana sikap pola pikir kita ini antara Jabariyah kita dan Qadariyah? Apakah harus wasatiyah yang ada maklumat dan fatwa itu pasti kita patuhi? Sehingga kita masih ada tanda tanya antara taun dan corona ini seberapa sama gitu. Sehingga banyak yang mendiskusikan para ustadz ini bukan taun, ini bukan taun gitu. Dan ada kecemasan yang sangat mendalam itu, jangan-jangan ini hanya framing saja, ini adalah senjata biologis yang memang dibikin oleh mereka dan sebagainya, sehingga mereka menentang fatwa dan maklumat itu dari masing-masing organisasi dan MUI kita itu karena ini adalah ada sesuatu politis gitu. Saya takut ini adalah bagian dari politis, kemudian sudah keluar fatwa, sudah maklumat, padahal ini adalah bagian. Ini ada hal yang menghantui. Subhanallah, mudah-mudahan Allah menghindarkan dari hal itu. Nah, kemudian saya teringat dengan hadis Pak Yai. Ya, jadi ketika absyir innal azza wa jalla yaqul hiyan nar. Ya, ketika suruh mengkabarkan kabar, berikan kabar, ya absyir, berikan kabar baik ya. Nah, ini adalah kabar baik padahal gitu. Sesungguhnya Allah azza wa jalla itu telah berkata hiyanar, ini neraka. Loh, ini kita ini diberi neraka gitu kan. Asallallahu 'alal 'abdil mu'minin, memang disengaja ditimpakan kepada orang mukmin gitu. Nah, tapi ada yang ending yang diinginkan di dunia ini, la takuna lahal dalbi minan nari fid dunya. Ya,
agar dia tidak merasakan neraka ketika di akhirat nanti begitu. Apakah ini sebandingnya Raul Ahmad ini? Apakah ini memang ta'un yang memang Allah hendaki izamul jaza' ma'al izamul bala'. Jadi beratnya ganjaran kita pahala ini sangat luar biasa di wabah ini. Ini adalah bagian dari kegelisahan yang ingin mendapatkan pencerahan dari Pak Yasyuhada begitu. Begitu Pak Anhar, saya sangat ingin mendengar pencerahan ini. Terima kasih, mohon maaf sekali saya kepanjangan memberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Imam. Mungkin Bang Nur atau siapa lagi sebelum atau Ustadz Suhada kasih kesempatan? Saya lanjutin Pak Anhar sedikit aja biar sama Ustadz Imam. Jadi memang